And action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Afkaluna Laila Salma, Alifia Aziza, Andika Bagus, Ramdhani, M. Anfacilul Ardiansa, Mumtaz Zaimia, Asalama, Sekar Putri Melati, dan saya Zafa Pratama Wicaksana. Di sini saya akan menjelaskan tentang keluarga sebagai konteks kekerasan dan agresi fisiologi, kesehatan fisik, kesehatan mental. Kekerasan keluarga, definisi dan bentuk perilaku. Berdasarkan buku The Rothgate Handbook of Family Communication bab 30, ada 4 macam kekerasan dan bentuk perilaku. Yang pertama itu ada perilaku fisik yang dilakukan dengan niat untuk melukai tubuh seseorang yang tidak diinginkan oleh korban dan menimbulkan dampak fisik jangka pendek atau jangka panjang. Jadi kayak eh, melakukan kekerasan kepada seorang atau teman yang tiba-tiba kita itu mukul atau gimana, dan itu contohnya seperti itu ya. Yang kedua itu ada kekerasan psikologis atau komunikatif, serangkaian pesan berulang yang berfungsi merusak citra diri yang diinginkan seseorang, atau communicative aggression, yaitu kayak ya, pesan dari netizen yang jelek-jelek, atau ada reels teman kita yang kayak jelek-jelekin, atau pesan yang buruk gitu. Itu contohnya kekerasan psikologis. Yang ketiga itu ada kekerasan seksual, pemaksaan atau pelanggaran yang tidak diinginkan terkait organ dan aktivitas reproduksi. Kan sekarang itu pada apa namanya? Pada banyak banget ya kekerasan seksual itu terhadap anak atau terhadap saudara, itu kan banyak kayak pemaksaan gitu, akhirnya timbul kekerasan seksual. Contohnya seperti itu. Yang keempat itu penelantaran atau neglect, kegagalan memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga yang pada ujungnya pelantaran anak, tetapi juga ada pada remaja dan dewasa. Contohnya seperti kita itu, keluarga kita ya permisi kekurangan uang atau finansialnya lagi buruk dan berakhir pada penelantaran. Itu contohnya. Selanjutnya, bentuk kurang tereksplorasi di dalam sebuah keluarga. Yang pertama, kekerasan antar saudara atau sibling violence. Kekerasan antar saudara didefinisikan sebagai perilaku agresif, fisik psikologis yang terjadi antara saudara kandung untuk menyakiti atau mendominasi, meskipun sering dianggap sebagai normal dari tumbuh kembang atau sekedar rivalitas saudara sibling laki. Itu contohnya seperti ini. Kita kan punya adik, saya kan punya adik ya. Contohnya saya punya adik, saya itu tengkar sama adik saya di depan keluarga atau saudara. Nah, mereka ini menganggapnya itu kayak ya itu adik sama kakak udah biasa gitu. Itu yang dinamakan kekerasan antar saudara. Nah, gitu. Yang kedua ada kekerasan terhadap lansia atau elder abuse. Kekerasan terhadap lansia mencakup tindakan tunggal atau berulang dan kelalaian melantarkan yang terjadi dalam hubungan kepercayaan. Misalnya dalam hubungan anggota yang terjadi dalam hubungan kepercayaan, misalnya dengan anggota keluarga atau pengasuh, yang menyebabkan bahaya atau kesengsaraan bagi orang yang lebih tua. Kayak kita ini, misal kita meninggalkan orang tua di rumah. Nah, kita kan nggak mau orang tua kita sendiri, jadi kita itu perlu membantu atau mengasuh. Tetapi orang yang sudah kita percayai membantu atau mengasuh tersebut melakukan kekerasan itu, atau melantarkan tuh sering sekarang itu ke panti jompo ya. Nah, contohnya seperti itu. Yang ketiga itu ada kekerasan anak terhadap orang tua, child to parent violence atau yang disebut CPV. Bentuk kekerasan di mana anak, biasanya remaja atau dewasa muda, menggunakan kekuatan fisik, verbal atau emosional untuk menyakiti orang tua. Jadi kayak kita itu durhaka ke anak lah ibaratnya ya. Durhaka ke orang tua ibaratnya ya. Ya itu bentuk kekerasan juga. Gitu.
Contohnya seperti itu. Yang ketiga, di sini ada polyvictimization. Polyvictimization ini adalah kondisi di mana seseorang, terutama anak-anak atau remaja, mengalami berbagai jenis kekerasan, trauma, atau intimidasi yang berbeda dalam waktu tertentu, jangka waktu tertentu. Jadi, maksudnya itu gini, misal sehari kita itu ada 24 jam, misal sekolah deh, berangkat sekolah itu kita mau berangkat, makan, atau cari baju atau segala macam, dimarahin orang tua kayak, "Oh, masa nyari baju segitu nggak bisa, masa gini-gini nggak bisa, masa makan harus disuapin," gitu misalnya ya. Ya, sesudah berangkat sekolah, kita terintimidasi lagi kayak di teman-teman, kayak sama teman-teman gitu kayak dibully kek, waktu istirahat, jam istirahat dibully, "Oh, kamu ini gini gini, oh kamu gini gini gini." Nah, gitu. Belum lagi sesudah dibully sama teman-teman, dibully juga sama guru. Sama guru, dibulinya kayak, "Masa kamu nggak bisa gini aja? Kamu ini loh males, gitu aja nggak bisa. Harusnya bisa ini, gampang gampang." Nah, itu juga contohnya. Sudah jadi mulai berangkat sekolah, mulai di sekolah, terus belajar itu dimarahin, jadi artinya polyvictimization ini, permasalahan yang bertubi-tubi gitu loh, bertubi-tubi. Jadi udah masalah ini, ditambah masalah ini, tambah masalah ini gitu. Nah, dampak psikologisnya, gangguan mental parah, korban polyvictimization ini memiliki resiko significantly lebih tinggi untuk mengalami depresi berat, kecemasan kronis, perilaku berisiko. Yang pertama, penyalahgunaan zat narkoba atau alkohol. Yang kedua, tindakan menyakiti diri sendiri, self-harm atau pikiran untuk bunuh diri. Dan yang terjadi pada masa ini contohnya, dampak fisik dan kesehatan jangka panjang. Yang pertama, menurunnya sistem kekebalan tubuh. Dua, peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, jantung, dan tekanan darah. Yang ketiga, gangguan tidur dikarenakan overthinking. Nah, solusinya untuk permasalahan yang tadi misal teman-teman alami atau contohnya seperti itu, yang pertama konseling dengan ahlinya, kayak yang sudah ahli gitu. Yang kedua, menjadi pribadi yang terbuka, jangan tertutup. Ya. Yang ketiga itu relaksasi seperti healing atau main-main. Yang keempat, melaporkan kejahatan kepada pihak berwenang. Nah, selanjutnya teoritis sosiokultural, budaya dan sosialisasi dalam membentuk cara individu berpikir, merasa dan berperilaku dalam konteks di komunikasi keluarga. Teori ini membantu memahami bagaimana norma, nilai, dan struktur sosial mempengaruhi dinamika relasional termasuk pola kekerasan dan agresi. Teori feminis teori adalah kekerasan terutama ke perempuan adalah alat laki-laki untuk mempertahankan kekuasaan dan dominasi patriarki dalam keluarga dan masyarakat. Contohnya, suami melarang istri kerja atau bergaul bukan cuma cemburu, tapi cara mempertahankan kontrol ekonomi dan sosial atas istri. Patriarki, laki-laki dapat hak mengontrol. Kayak ya di dalam sebuah keluarga itu ya pastinya kan kepalanya itu di mana-mana itu laki-laki. Nah, itu yang disebut patriarki. Tuh. Yang kedua ada teori belajar sosial. Social learning theory adalah kekerasan itu ditiru anak melihat orang tua atau lingkungan pakai kekerasan buat selesaikan masalah. Lalu anak nyontek perilaku itu saat mereka dewasa. Contohnya, anak sering lihat orang tua menyelesaikan konflik dengan teriakan atau pukulan, anak meniru pola itu di sekolah atau hubungan pacaran. Kekerasan jadi alat kontrol ketimpangan terus berlanjut. Ketimpangan gender terus berlanjut. Jadi, buah itu tidak jatuh
jauh dari pohonnya. Nah, seperti itu kepada anak sendiri. Jadi berbijaklah dalam membelajarkan hal baik kepada anak kita. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi selanjutnya di sini ada yang namanya 4 teori. Yang pertamanya itu adanya teori interaksional. Konsep utamanya itu perilaku manusianya tidak terjadi sendiri, tapi terjadinya dikarenakan adanya timbal balik antara dari lingkungan sekitar dan terhadap orang lain. Jadi konsep ini tuh dalam konteks psikologi sosial dan hubungan interpersonal dengan fokus pada adanya dua, yaitu traumatic bonding theory atau yang disebut juga ikatan traumatis, dan yang kedua social competence deficit atau yang disebut juga dengan defisit kompetensial sosial. Nah, yang pertama, traumatic bonding theory ini konsepnya diperkenalkan oleh Patrick Carnes dan dikembangkan juga lebih lanjut oleh Dutton dan Painter, serta menjelaskan kenapa tuh korban kekerasan seringkali sulit untuk meninggalkan si pelakunya, bahkan seperti merasa sangat terikat secara emosional kepada si pelaku tersebut. Dengan adanya kesulitan meninggalkan itu, dikarenakan adanya ketidakseimbangan kekuasaan dan penguatan yang intern. Ketidakseimbangan kekuasaannya ini apa? Seperti adanya satu pihak yang mengontrol segala seperti keuangan atau keputusan, bahkan akses ke keluarga atau teman, dan menjadikan korban ini tuh bergantung kepadanya dan merasa tidak berdaya. Contohnya tuh seperti anak kecil yang bergantung sepenuhnya pada orang tua. Nah, lalu kalau misalkan yang penguatan intermittennya itu, pelakunya ini tidak selalu jahat, tetapi dia juga memberikan kasih sayang yang datang secara tiba-tiba dan membuat korban ini otaknya merasakan melepaskan dopamin seperti adanya efek kecanduan. Jadi analoginya tuh kalau dibilang seperti mirip mesin slot. Jadi kayak misalkan Anda tuh kalah berkali-kali, tapi sesekali menang kecil. Tetapi kalian tuh tetap juga main karena mengharapkan atas kemenangan yang tadi. Selanjutnya yang defisit kompetensi sosial ini merujuk kepada kesulitan seseorang dalam menangani situasi sosial. Jadi penyebabnya itu seseorang masuk ke hubungan toksik atau akibat dari terjebaknya kita yang berada di dalam hubungan itu. Sebagai faktornya itu, kita sulit untuk berkata tidak, terus tidak mengenali yang red flag seperti perilaku manipulatif, lalu mengandalkan orang lain untuk menenangkan diri kita dan merasa tidak layak diperlakukan dengan baik. Sebagai konsekuensinya, kita tuh mulai ragu pada persepsi sendiri kayak efek gaslighting gitu. Terus adanya fokus yang berlebihan pada suasana hati kita. Jadi kita lebih nggak peka sama orang lain. Terus adanya keterampilan sosial karena jarang berinteraksi dengan jaringan yang sehat. Jadi kayak kita jarang buat kumpul sama teman-teman gitu. Padahal yang lain juga sering ngajak atau gimana, tapi kita yang enggak. Terus di dinamika komunikasi dalam hubungan yang toksik itu, di sini komunikasinya tuh bersifat siklik dan transaksional. Yang pertama adanya pelaku menggunakan ancaman seperti diam, ledakan amarah untuk mengontrol kita. Lalu korbannya tuh juga belajar bahwa patuh atau diam itu menjadi satu-satunya cara untuk mengurangi konflik yang ada. Ini juga bukan kelemahan, tapi ini adalah strategi bertahan hidup. Pelaku ini mendefinisikannya seperti kamu terlalu sensitif gitu, kayak tapi aku lakuin ini sebenarnya karena sayang gitu konsepnya.
Next, selanjutnya adanya model ekologis. Yes. Slide selanjutnya. Next. Nah, di model ekologis ini kita tuh seperti adanya sistem sarang burung. Jadi memandang kekerasan itu sebagai hasil interaksi antar keluarga, teman, dan masyarakat. Di sini kekerasan juga bukan akibat satu faktor tunggal, melainkan hasil interaksi kompleks dari 4 tingkat lingkungan yang saling mempengaruhi. Jadi di sini tuh adanya tingkat individu. Fokusnya tuh internal, fokus pada karakteristik kepribadian kita yang menjadikan tingkat resiko itu kepada korban ataupun pelaku. Untuk pelakunya, dia tuh memiliki riwayat atau menyaksikan kekerasan pada saat masa kecil, terus bisa juga dia penyalahgunakan alkohol atau obat-obatan, terus dia juga memiliki gangguan kepribadian dan sikapnya tuh juga yang menyetujui atas kekerasan apa yang dia rasakan. Kalau yang untuk korbannya, dia itu adanya keseringan isolasi sosial, terus juga memiliki riwayat trauma sebelumnya, dan dia juga disabilitas yang meningkatkan kerentanan. Tingkat yang kedua itu hubungan antar keluarga. Dia ini konflik seperti yang ada di konflik pernikahan tinggi. Jadi ketidakseimbangan kekuasaan itu adanya satu pihak mengontrol keuangan, keputusan, dan akses sosial. Pola keras atau tidak konsisten. Yang ketiga adanya komunitas, lingkungan sosial lokal kita, sekitarnya kita. Jadi dia itu nggak kenal sama tetangganya atau nggak peduli sama tetangganya. Terus juga kurangnya layanan kesehatan atau bantuan hukum untuk mengakses penyebabnya yang tadi, dan kekerasannya juga dianggap urusan privat. Lalu yang terakhir adanya masyarakat. Di sini di masyarakat ini seperti yang tadi dikatakan, laki-laki itu kayak patriarki atau laki-laki harus dominan dan perempuan itu harus patuh terhadap laki-laki. Jadi bisa membuat adanya selalu menyalahkan perempuan apabila ada kesalahan sedikit saja gitu. Tetapi kenapa yang perempuan ini juga nggak pergi? Karena dia tuh memiliki rasa kasih sayang yang lebih tinggi dibandingkan untuk mendengarkan kata-kata ocehan dari masyarakat yang lain. Next-nya. Selanjutnya adanya model tipikologi kekerasan. Di sini tuh mengelompokkan jenis kekerasan. Jadi tidak semua kekerasan di rumah tangga itu sama. Model ini nih kita membantu untuk membedakan jenis-jenisnya. Yang pertama itu adanya tipikologi pelaku. Jadi kayak dari Holdsworth, Munro, dan Stuart tahun 1994, fokusnya ini pada pelaku yang laki-laki. Yang pertama, family only. Kayak kekerasannya tuh umumnya hanya ditunjukkan kepada anggota keluarga. Kekerasan seringkali dipicu oleh konflik spesifik dalam seperti adanya komunikasi antar keluarga yang buruk, terus juga tingkat stres yang tinggi, dan memiliki gangguan kepribadian antisosial. Terus selanjutnya adanya dysphoric borderline, yaitu kekerasan terhadap pasangan yang memiliki ciri-ciri seperti depresi berat atau mereka yang sangat bergantung secara emosional kepada pasangannya. Dan yang terakhir adanya generally violent or antisocial barter, yaitu kekerasan paling berbahaya karena melakukan kekerasannya itu lebih parah dan sering baik terhadap pasangan maupun orang lain di luar keluarga. Memiliki ciri-cirinya itu seperti psikopat atau sosiopat, dan mereka ini impulsif seperti orang yang kurang empati, manipulatif, dan memiliki riwayat kriminal umum. Dan kekerasannya juga digunakan sebagai alat kontrol untuk mengontrol sang korban ini. Selanjutnya adanya yang berdasarkan motif itu dari tipikologi Michelle P. Johnson.
motif dan kontrol. Di sini ada situational couple violence atau kekerasan situasional. Jadi kekerasannya itu muncul dari konflik spesifik yang eskalasinya tidak terkendali. Ciri-cirinya juga konfliknya meningkat menjadi kekerasan fisik yang tadinya kayak cuman berantem adu mulut doang, terus jadinya kayak dorong-dorongan dan yang lain-lainnya. Dan ini juga bisa terjadi kepada kedua pihak, bisa dari yang cowok ataupun yang cewek yang menjadi pelakunya gitu. Terus adanya intimate terrorism atau pola kontrol dan dominasi terhadap pasangan. Jadi hampir selalu dilakukannya itu oleh pria. Seperti yang tadi dikatakan kayak kontrol keuangannya, atau dia gaslighting dan memiliki ancaman, atau dia kayak silent treatment. Dan yang terakhir itu violent resistance, kekerasan oleh korban sebagai pertahanan diri terhadap intimate terrorism. Selanjutnya, nah, di sini program intervensinya itu untuk kekerasan dalam hubungan yang tentu harus disesuaikan dikarenakan kita harus berdasarkan siapa targetnya maupun di mana intervensinya pun juga dilakukan. Jadi di sini ada berdasarkan target dan berdasarkan setting atau tempat intervensi. Pertama yang berdasarkan target itu misalkan korban. Korban itu kan butuh keselamatannya untuk pemulihan dan pemberdayaannya. Caranya tuh membantu dia dengan konseling trauma, terus membantu dia dengan perlindungan atau bawa dia ke bantuan terdekat. Terus adanya lagi kalau misalkan pelaku, dia tuh menggunakan pendekatan psikoedukasi untuk menantang keyakinan patriarki yang tadi. Jadi hak kepemilikan atas pasangan dan normalisasi kekerasan. Fokusnya juga pada healing individu, bukan membahas hubungan dengan pelaku. Jika karena alkohol atau narkoba menjadi pemicu utama, itu harus rehabilitasi adiktif dan menangani gangguan kepribadiannya, atau dia juga memiliki trauma masa kecil yang mendasari perilaku agresif. Lalu kalau misalkan yang terhadap pasangan, fokusnya itu juga pada peningkatan komunikasi, empati sesama, dan kita harus bisa juga belajar mengontrol emosi sesama gitu, atau saling mengerti satu sama lainnya. Kalau misalkan berdasarkan setting ataupun tempat, kita tuh bisa ke klinis atau terapeutik seperti kayak rumah sakit, klinik, praktik pribadi. Jadi di sini kita harus konseling psikolog atau psikiater dan diberikan obat jika ada gangguan kecemasan mendalam akibat yang tadi. Terus juga kalau misalkan di sekolah dan di pendidikan, kita juga harus belajar tentang edukasi hubungan sehat dengan cara mengajarkan kepada teman-teman tentang persetujuan seksual, batasan tubuh, dan komunikasi respek sejak dini. Lalu adanya hukum dan peradilan, yaitu di polisi, pengadilan, penjara, harus diperketat lagi dalam penegakan hukumnya. Kebijakan polisi juga untuk menahan pelaku tuh harus ada bukti kekerasannya, dan pengawasannya itu juga ketat terhadap pelaku yang menjalani hukuman tersebut. Selanjutnya, nah di Bad Terror Intervention Programs atau BIPS ini adalah program yang dikhususkan dirancang untuk menghentikan siklus kekerasan dengan mengubah pola pikir dan meminta pelaku itu bertanggung jawab dengan keselamatan korban sebagai prioritas utama. Pertama, model DULUT ini dikembangkan pada awal 1980-an. Model DULUT atau Domestic Abuse Intervention Project berakar pada feminisme radikal dan teori sosiopolitik. Kekerasan juga menjadi alat utama untuk mempertahankan patriarki dan dominasi laki-laki atas perempuan. Jadi di sini itu kayak misalkan adanya KDRT, terus juga kayak edukasi politik, kayak mendekonstruksi keyakinan patriarkal, dan juga adanya kelompok
edukasi terstruktur. Mengapa efektivitas model Duluth ini tuh bisa terbatas? Dikarenakan pertama tuh semua tuh memperlakukan semua pelaku itu sama. Jadi patriarki itu dilegalkan, kayak dia dibiarin kayak emang dia emosian, emang trauma dan gangguan kepribadian, dan kita tuh harus menerimanya. Terus juga adanya kita kurang menangani akibat alkohol dan akibat depresinya atau gangguan kepribadian dia. Terus juga pendekatan konfrontatif memicu juga untuk defensif dan penolakan. Di sini mengapa kekerasan salah, lemah, dan bagaimana caranya untuk kita diubahnya, itu didapatkan dari pendekatan multifaset yang lebih efektif. Karena adanya CBT, dual diagnosis, typology, dan motivational interviewing, dan prinsip R&R. Nah, yang pertama ini, kalau CBT, dia tuh mengidentifikasi pemicu amarah dia. Kayak misalkan dia sengaja bikin aku marah atau gimana gitu. Terus keunggulannya juga memberikan kita bukan hanya wawasan yang ideologis, tapi memberi alat praktis. Terus cara penanganannya juga lebih gampang dan tidak terlalu susah, yaitu menstabilitasi emosi kita sendiri. Nah, kalau misalkan yang penanganan komorbiditas dual diagnosis ini, pelaku KDRT memiliki masalah alkohol, dan programnya itu yang efektif itu ya cuma ada satu kalau masalah alkohol atau narkoba, seperti rehabilitas zat adiktif dan obat-obatan lain. Kalau misalkan tailored by typology ini intervensi yang disesuaikan dengan subtipe pelakunya, seperti yang tadi saya jelaskan, kayak misalkan dari family only-nya atau dari sporiknya dan generally violent-nya atau antisocial butternya. Yang keempat ini motivational interviewing atau MI, alih-alih konfrontasi langsung seperti di model dulu tadi, tapi dia bantu pelaku untuk menemukan motivasi intrinsik untuk diri mereka sendiri. Jadi kayak menggunakan gaya kolaboratif untuk membantu mereka kayak berubah. Dan yang terakhir, prinsip risk need responsivity atau R&R itu intensitas layanannya sesuai dengan tingkat risiko pelaku, berfokus pada faktor dinamis yang dapat diubah. Seperti contohnya sikap kekerasan, asosiasi dengan teman kriminal atau penyalahgunaan zat dengan gaya dan mode intervensi disesuaikan dengan gaya belajar, kemampuan kognitif, dan motivasi kepada pelaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Di sini saya akan sedikit menjabarkan tentang pentingnya pendekatan interdisipliner dalam menangani kekerasan keluarga. Seperti yang kita tahu, kekerasan dalam keluarga itu bukan masalah yang sederhana. Karena dampaknya sendiri itu bukan hanya pada fisik korban, tetapi juga mengaruhi kondisi mental, hubungan sosial, bahkan bisa sampai terbawa dalam kehidupan dia sehari-hari. Karena itu penanganannya itu tidak cukup dilakukan hanya satu pihak saja. Dibutuhkan kerjasama dari berbagai bidang seperti psikolog, terus pekerja sosial, tenaga kesehatan, penegak hukum, seperti itu agar penanganan korban ini bisa lebih cepat selesai dan lebih efektif. Dalam buku The Rowlett Handbook of Family Communication juga dijelaskan bahwa keluarga merupakan sebuah sistem yang saling terhubung. Jadi ketika satu anggota mengalami masalah, anggota keluarga yang lainnya juga akan ikut merasakan dampaknya seperti itu. Jadi ketika terjadi kekerasan, bukan hanya korban utama yang merasakannya dampaknya, tetapi anak-anak, mungkin anak-anak seperti adik sepupu kita atau orang-orang tua di keluarga kita juga bisa sampai mengalami ketakutan, stres, ataupun trauma. Next.
Nah, selanjutnya seperti yang sudah saya spill di slide sebelumnya tadi, setiap bidang itu memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi. Misalnya psikolog berperan membantu pemulihan trauma dan menjaga kesehatan mental korban. Lalu seperti pekerja sosial sendiri membantu memberikan dukungan sosial, perlindungan, dan membantu kebutuhan hidup korban. Nah, lalu penegak hukum bertugas memberikan perlindungan hukum dan menindak pelaku yang melakukan kekerasan agar tidak berulang kembali. Nah, pendekatan seperti ini penting karena korban itu tidak hanya membutuhkan rasa aman secara fisik saja, tapi juga dukungan emosional, sosial supaya bisa pulih dengan baik. Selain itu, kerjasama antar bidang atau antar aspek tadi juga membantu proses penanganan menjadi lebih cepat dan lebih tepat. Misalnya ketika korban mengalami trauma berat, psikolog dapat memberikan pendampingan mental, sementara tenaga kesehatan sendiri menangani kondisi fisiknya. Lalu penegak hukum memastikan korban mendapatkan perlindungan dan hukuman yang layak. Nah, tanpa adanya kerjasama seperti itu, penanganan korban kekerasan itu menjadi kurang maksimal karena setiap masalah tidak bisa diselesaikan hanya dari satu aspek atau satu sisi saja. Kekerasan keluarga memiliki dampak yang saling berkaitan antara fisik, mental, sosial, dan hukum. Oleh karena itu, pendekatan interdisipliner di sini menjadi solusi yang lebih efektif untuk membantu korban mendapatkan perlindungan sekaligus kesempatan untuk memulihkan hidupnya seperti semula. Next. Lalu kita masuk ke bab Psychology and Physical Health. Pada bagian ini dijelaskan bahwa komunikasi dalam keluarga itu ternyata memiliki hubungan yang sangat erat dengan kondisi fisiologi dan kesehatan fisik seseorang. Floyd, Hesse, dan Pauley menjelaskan dalam bukunya bahwa setiap bentuk komunikasi sebenarnya merupakan tindakan biologis karena melibatkan sistem tubuh seperti otak, saraf, hormon, detak jantung, dan respon tubuh lainnya. Nah, lalu ketika seseorang mengalami konflik keluarga, dimarahi ataupun mereka merasakan nyaman atau justru merasa takut, tubuhnya itu juga ikut bereaksi secara fisiologis. Artinya komunikasi dalam keluarga itu tidak hanya mengaruhi perasaan saja, tapi juga kesehatan tubuh seseorang. Misalnya, seseorang yang terus-menerus berada dalam keluarga yang penuh tekanan, atau yang sering mengalami stres berkepanjangan, sulit tidur, cepat lelah, bahkan mengalami sampai gangguan kesehatan seperti pusing atau tekanan darah tinggi. Lalu sebaliknya, komunikasi keluarga yang hangat dan suportif itu dapat membuat seseorang merasa lebih tenang, nyaman, dan mungkin bisa mengaruhi kesehatan secara emosional maupun fisiknya. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dalam keluarga sendiri itu sebenarnya memiliki pengaruh yang besar lah terhadap kehidupan seseorang. Kadang orang itu menganggap perkataan atau suasana dalam keluarga yang seperti itu hal biasa. Padahal tubuh kita bisa langsung merespon semua bentuk komunikasi yang ada di sekitar kita. Karena itu penting untuk kita menjaga komunikasi yang baik dalam keluarga kita menjadi hal yang penting lah. Bukan hanya untuk hubungan sosial saja, tetapi juga untuk kesehatan tubuh dan mental anggota keluarga kita juga. Next. Lalu lanjut ke prinsip psikofisiologi. Nah, pada prinsip psikofisiologi ini dijelaskan bahwa semua tindakan komunikasi sebenarnya melibatkan sistem anatomi dan fisiologis tubuh manusia. Jadi komunikasi dalam
keluarga itu bisa memengaruhi kondisi tubuh dan emosi seseorang. Misalnya di poin pertama, pertengkaran orang tua dapat membuat anak merasa takut, sulit tidur, bahkan sakit kepala. Selain itu, ada juga stres dan tekanan emosional juga bisa terlihat dari aktivitas fisiologis seperti detak jantung, tekanan darah, dan hormon stres yang meningkat. Contohnya, anak yang sering dibentak biasanya menjadi lebih cemas atau sulit berkonsentrasi ketika di sekolah. Nah, dari sini bisa kita pahami bahwa komunikasi yang buruk dalam keluarga itu bisa memberikan dampak buruk pula pada kesehatan kita. Lalu sebenarnya ada hal yang lumayan menarik lainnya adalah tentang seseorang itu sebenarnya tidak selalu sadar terhadap reaksi tubuh mereka akibat dari komunikasi keluarga itu sendiri. Ada orang yang mungkin terlihat tenang, tetapi sebenarnya tubuhnya itu mengalami stres. Misalnya pada poin 3, anggota keluarga yang sering memendam masalah biasanya merasa cepat lelah atau sering sakit tanpa menyadari bahwa penyebabnya berasal dari konflik keluarganya sendiri. Nah, karena hal itu, para peneliti itu sampai menggunakan pengukuran fisiologis seperti detak jantung, hormon, atau respon saraf untuk memahami hubungan antara perilaku sosial dan kesehatan. Nah, lalu dari penelitian itu ditemukan bahwa korban yang mendapati kekerasan verbal itu memiliki tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan keluarga dengan komunikasi yang sportif. Nah, jadi komunikasi dalam keluarga itu sangat berpengaruh ya terhadap kesehatan fisik maupun mental seseorang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, udah bagiannya punya aku nih ya. Oh ya, ini bukan rokok ya teman-teman. Ini eh, stick stick es krim. Aku sebenarnya nggak ngerokok, pengen lebih sehat gitu di tubuh ini. Oh ya, ngebahas tentang tubuh. eh, ada nggak sih bagian tubuh yang kepake gitu ya buat berkomunikasi? Nah, aku coba jelasin ya eh, terkait ini. Nah, yang pertama itu ada tentang sistem saraf. Nah, di sistem saraf itu ada dua bagian yang penting banget. Itu dipakai buat kita berkomunikasi. Itu ada otak sama sumsum tulang belakang. Sama satu lagi itu di saraf-saraf. Nah, di otak itu pengendaliannya itu hampir semua fungsi tubuh kecuali tindakan refleks itu ngekonsumsi sekitar 20% energi tubuh. Misalnya nih kita lagi banyak banyak pikiran gitu ya. Nah, kalori yang kepake itu kebanyakan itu dari pemikiran kita. Nah, ini ada 4 bagian otak nih. Yang pertama itu cerebrum atau otak besar. Terus ada cerebellum, itu otak kecil. Brainstem itu batang otak, sama diencephalon, aduh lupa lagi. Nah, pokoknya untuk 4 ini mereka itu ada fungsinya masing-masing. Mungkin kalian pernah dengar kayak ada tuh otak kiri sama otak kanan. Yang otak kanan itu buat pendidikan, ilmu-ilmu, sedangkan yang otak kiri itu buat hobi, seni, dan lain-lain. Nah, oke, lanjut yang kedua itu ada sumsum tulang belakang yang membentuk sistem saraf pusat. Nah, ada 3 fungsi utama nih dari otak, sumsum tulang, sama saraf-saraf pusat yang lainnya. Itu yang pertama tuh informasi dari instruksi otak untuk koordinasi aktivitas motorik. Jadi apa yang kita pikirin tuh kita ucapin, kita gerakin. Misalnya kita mau ngomong A, B, C, nah kesebut juga kan. Atau mau gerakin tangan kanan, tangan kiri,
awalnya dari otak turun ke sumsum tulang belakang lalu digerakkan oleh tubuh. Nah, terus yang kedua itu nyampein informasi sensorik dari panca indera ke otak untuk diproses. Nah, misalnya untuk kayak kita lagi belajar ya. Nah, kan nggak mungkin ya kita cuman masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Yang kita dengar atau yang kita lihat kita bisa memahami, terus kita bisa pakai untuk masukkan informasi itu ke dalam otak kita. Kalau hubungannya dengan komunikasi itu kayak kita tuh lagi kayak contohnya kayak kita lagi curhat ke orang deh. Misalnya, aku lagi curhat contohnya ke Java. Aduh Jav, hidup kok kayak susah banget ya. Kuliah tuh susah banget gitu. Nah, si Java dapat informasi dari omonganku tentang perkuliahan tuh susah banget. Nah, kurang lebih seperti itu informasi yang masuk ke otak. Lalu yang terakhir, ia berkoordinasi sebagai tindakan refleks. Ya ini kurang lebih kayak kalau sekarang tuh kayak kalau ibu-ibu tuh ya kayak misalnya latah gitu ya, astagfirullahalazim. Pokoknya kayak tindakan naluri, dia tuh kita tuh nggak mikirin atau nggak suruh tubuh kita buat ngegerakin. Itu udah kayak bawaan pabrik di dalam tubuh kita buat ngelakuin sesuatu. Misalnya kita kayak kepepet sama dosen nih. Nah, otomatis kita pasti tubuh kita kan kayak bereaksi gitu ya, ningkatin detak jantung, terus pemikiran langsung kritis. Nah, kurang lebih seperti itu tindakan buat refleks. Oke, bisa dilanjut. Oke, sebentar ya. Boleh diganti slide yang lain? Oke, nah terus ada sistem tubuh yang satu lagi kepake tuh buat komunikasi. Itu ada sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular itu apa sih? Sistem kardiovaskular itu sistem yang dinaungi oleh jantung. Itu tuh terdiri dari jantung sama pembuluh darah yang sebagai distributor darah kita. Nah, jantung ini tuh dia tuh kayak detak-detak terus menerus untuk mempompa darah kita ke tubuh. Nah, setelah dipompa itu kan ngalir ya ke bagian tubuh yang lain. Setelah ngalir itu dia pindah lagi ke jantung. Jadi dari jantung ke tubuh, dari tubuh ke jantung lagi. Nah, putar-putar terus. Nah, darahnya itu kan didorong pakai arteri pulmonalis ke paru-paru buat reoksigenasi. Itu biar darahnya kayak baru lagi lah. Soalnya darah yang udah pindah ke bagian tubuh yang lain itu oksigennya tuh jadi hilang. Nah, darah baru yang teroksigenisasi ini kembali ke paru-paru di bagian atrium kiri jantung, di bagian sini. Aduh, nggak kelihatan. Oke, mungkin bisa lanjut nih ke sistem selanjutnya. Nah, sistem yang ketiga nih, sistem endokrin. Sistem endokrin tuh sistem kelenjar ya, tanpa saluran yang lepasin hormon buat ngubah metabolisme sel melalui reseptor spesifik. Simpelnya itu kayak
eh, kimiawinya kita dalam berkomunikasi. Jadi kayak yang tadi tuh, kayak misalnya kita dipepet-pepet sama dosen gitu ya, itu kan detak jantung kayak meningkat ya. Nah, detak jantung yang meningkat itu tuh karena adrenalin yang lagi kepacu terus. Nah, kurang lebih seperti itu tuh sistem endokrin cara kerjanya. Nah, yang pertama itu kan ada kelenjar pituitari. Yang pertama itu ada oksitosin sama vasopresin. Itu buat ngatur emosional. Terus kalau buat cewek itu buat kontraksi rahim sama penyerapan air. Terus ada juga prolaktin sama ACTH. Kalau prolaktin itu dia fungsinya buat ngatur produksi ASI, sama yang ACTH ini buat menginisiasi gimana sih tubuh kita ngerespon stres. Lalu ada kelenjar adrenal. Nah, ini yang aku sebutin ya. Nah, yang pertama ada kortisol, hormon steroid utama yang dilepasin sebagai respon terhadap stres. Kayak misalnya nih, pasti ada kan orang kayak misalnya lagi stres banget, aduh pusing banget sih hidup ini, terus ada juga yang kayak dia santai aja gitu ya, nggak banyak pikiran atau nggak stres, kayak nikmatin hidupnya biasa-biasa aja gitu. Oke, selanjutnya ada hormon seks. Nah, hormon seks ini dia tuh memproduksi androgen, estrogen dalam jumlah kecil, sama testosteron kalau buat ke cowok. Nah, kalau di wanita itu kan tadi kan estrogen, sama satu lagi itu progesteron. Itu buat ngebuat karakteristik perempuan itu jadi kayak sekunder dan punya sifat keibuan. Jadi kayak lebih lemah lembut atau seperti itulah. Nah, terus buat yang ke pria itu ada androgen atau testosteron. Itu karakteristiknya itu sebenarnya primer. Maaf saya lupa ganti. Oke. Karakteristiknya primer dan terkait dengan agresi. Jadi dia sifatnya lebih maco, lebih sangar. Pokoknya lebih ingin mendominasi lah dalam sebuah hubungan ataupun saat berkomunikasi. Oke, bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, abis tahu tentang bagian tubuh-tubuh yang kepake buat komunikasi, kita coba pahamin tentang sistem yang lain juga. Ada satu lagi nih, yaitu sistem imun. Nah, sistem imun dalam tubuh itu tuh ada proses biologisnya. Dia itu fungsinya ngelindungin tubuh dari penyakit dengan cara ngeidentifikasi sama ngancurin patogen sama sel tumor. Nah, ada dua komponen nih yang penting banget dalam sistem imun. Yang pertama itu ada respon imun bawaan atau innate immune. Itu reaksinya itu non spesifik sama patogen. Dia itu didorong sama proses peradangan. Kayak contohnya apa ya? Oke. Maaf ya, aku bawa-bawa tentang COVID. Di COVID ini sebelum membuat antivirusnya, kita kan ngelakuin kayak uji coba ke manusia lainnya. Nah, uji cobanya itu langsung nyuntikin virus ke tubuh kita, tapi versi yang lebih lemah. Fungsinya itu buat ngebuat antibody dalam tubuh, biar tubuh tuh tahu kita tuh tubuh tuh pasti bakal kaget ada benda asing masuk ke tubuh. Nah, dia bakal ngejagain kita, kayak jadi perisai lah. Nah, terus ada respon imun adaptif. Nah, respon imun adaptif ini dia tuh reaksinya bersifat spesifik terhadap patogen tertentu. Dia tuh ngelibatin banyak bagian, itu kayak limfosit sama imunoglobulin. Nah, keunggulannya itu dia ngeberiin kekebalan jangka panjang.
sama ngelindungin tubuh dari ancaman patogen yang sama di masa depan. Hmm, Cara kerjanya sih mirip-mirip kayak darah putih dalam tubuh kita yang udah jadi kayak antibody, sama mungkin penyerapan racun gitu ya, seperti ginjal ataupun hati. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut yuk. Oke, kita lanjut ya. Ini ke atraksi atau daya tarik. Nah, kita kan mau berkomunikasi ya sama orang. Nah, pasti ada dong kayak daya tarik gitu ya, buat ngajak ngobrol orang gitu. Nah, itu ada dua bagian yang penting di dalam daya tarik ini. Yang pertama ada daya tarik fisik atau physical attraction. Nah, daya tarik ini itu uh, seorang apa nih, target yang mau ngelihat kita itu tuh ngelihat penampilan luar kita, uh, kayak ngecakup dari fisik, bawaan kayak wajah, postur tubuh, style kita mau gimana nih, mau profesional kah, kasual kah, maupun faktor eksternal juga, kayak dari bahasa tubuh. Nah, ini ngaruh banget ke cara ngomong seseorang dari style ya. Misalnya eh, kayak kita mau berkuliah nih, ngobrol sama teman-teman, tapi outfit kita outfit kayak orang mau ngamen gitu ya, pakai baju pang. Nah, itu kayak kurang etis dan mungkin em, target yang ingin kita ajak bicara itu jadi kayak lebih males bicara buat kita. Tapi mungkin kalau misalnya outfit punk kita itu dipakai ke jalanan gitu ya, nah mungkin kita bisa dapet teman ngobrol ya, ya sesama anak punk gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke eh, daya tarik sosial. Nah, kalau tadi itu tuh di bagian luar. Kalau daya tarik sosial ini itu ada di bagian dalam kita. Itu tuh tingkat ketertarikan yang kita rasain nih terhadap seseorang dari kepribadian, karakter, cara dia interaksi, bersikap, sopan santun, adab, dan segala macam. Ini tuh alasan penting banget nih ngapa orang tuh bisa ngerasa nyaman dekat sama seseorang, ingin dekat sama mereka atau nikmati obrolan dengan mereka. Em, ini tuh kayak kita ngomong sama orang nih, tapi kita judes gitu ya. Nah, itu emosi kita yang lagi judes bawaannya, dilihat sama orang lain, dia pun ngerasain bakal jadi judes. Terus impactnya, uh, emosi dia berubah juga, moodnya jadi nggak bener, terus jadi susah bicara sama kita. Oke, uh, kita lanjut ke uh, affection ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aqualuna.
Baik, untuk selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang bagian kasih sayang atau affection. Di bagian ini dijelaskan bahwa kasih sayang dalam keluarga ternyata punya pengaruh besar terhadap kesehatan fisik. Untuk kasih sayang itu bisa sederhana, seperti pelukan, ciuman, ketukan di pundak, atau ucapan kayak kamu hebat dan kayak aku bangga sama kamu. Nah, menurut affection exchange mengurangi stres, dan orang yang mendapat dukungan emosional dari keluarga biasanya tuh tekanan darahnya lebih stabil, lebih jarang stres berat, dan daya tahan tubuhnya juga lebih baik. Contohnya, misal saat seseorang lagi capek karena tugas kuliah atau kerja, lalu ada orang tua atau pasangan atau teman yang memberi, kan lalu tertekan. Jadi efek komunikasi afeksi itu bukan hanya bikin nyaman secara emosional, tapi juga berpengaruh ke kondisi tubuh. Next. Kemudian konflik. Selanjutnya tentang konflik keluarga ini. Konflik itu terlalu sering dan penuh emosi negatif, jadi bisa berdampak langsung ke kesehatan tubuh. Ketika seorang bertengkar, tubuh itu mengeluarkan hormon stres seperti kortisol dan epinefrin. Jadi kalau terjadi terus menerus, dampaknya itu bisa menyebabkan tekanan darah naik, gampang sakit, bahkan bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Di bab ini juga ada istilah flooding. Nah, yaitu kondisi ketika seseorang sudah terlalu emosional dan saat konflik sudah terlalu emosional saat konflik sampai tubuhnya itu ikut bereaksi berlebihan. Misalnya ketika emosi banget itu jantungnya berdebar, tangannya gemetar, atau sulit berpikir jernih. Contoh yang relate, misal ada pasangan suami istri yang tiap hari bertengkar, sampai anak-anak di rumah itu ikut stres, atau mahasiswa yang tinggal di rumah dengan suasana yang penuh konflik, biasanya lebih susah fokus belajar, gampang cemas, dan emosinya ikut tidak stabil. Next. Dampak perceraian pada anak. Perceraian orang tua itu juga bisa berdampak besar pada anak, bukan cuma secara emosional, tapi juga secara biologis. Penelitian ini menunjukkan bahwa anak dari keluarga bercerai mengalami stres fisiologis ketika membahas konflik orang tua mereka. Jadi tubuh mereka itu benar-benar menunjukkan respon stres, seperti kayak misal disuruh menceritakan gitu, mereka kayak jadi berdebar atau jadi kayak malu atau jadi suntuk gitu. Contohnya ada anak yang biasa saja ketika setelah orang tuanya itu sudah bercerai, tapi sebenarnya tanpa sadar dia tuh jadi lebih pendiam, susah tidur, gampang cemas, atau prestasinya dalam sekolah itu jadi menurun. Bahkan ada yang jadi takut melihat orang bertengkar karena trauma dengan konflik yang ada di rumah. Next. Arah penelitian masa depan. Untuk penelitian ke depan, para peneliti ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana cerita dalam keluarga, rahasia keluarga, kekerasan, penyalahgunaan, sampai pengaruh media sosial bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mental anggota keluarga. Ini sangat relate dengan kehidupan sekarang, karena media sosial juga sering mempengaruhi hubungan keluarga, kayak misal FOMO. Yang kemarin ada kasus itu yang orang terjun, saya lupa tapi di daerah mana, itu habis itu nggak lama ada orang terjun lagi di jembatan itu. Dia kayak FOMO kan jadi jatuhnya. Nah, misalnya orang tua itu dan anak jadi kurang komunikasi karena di sosial media itu. Jadi sibuk sama HP masing-masing. Next. Kemudian kita akan membahas mental health atau kesehatan mental. Kita mulai dari sejarah dan paradigma interpersonal. Bab ini menjelaskan bahwa kondisi kesehatan mental seseorang sangat dipengaruhi oleh pola interaksi dalam keluarga. Tokoh seperti Sigmund
Manfred dan Harry Stack Sullivan percaya bahwa hubungan keluarga itu punya peran yang besar dalam perkembangan mental seseorang. Ada juga konsep double bind, yaitu ketika seorang menerima pesan yang saling bertentangan terus-menerus. Contohnya, orang tua itu berkata, "Kamu bebas memilih," tapi ketika saat anak itu memilih sendiri malah dimarahin. Begitu. Jadi situasi seperti ini tuh bisa membuat anak bingung, takut salah dan tertekan secara psikologis. Next. Kemudian ada affectionless control. Itu adalah pola pengasuhan ketika orang tua itu terlalu mengontrol tapi kurang menunjukkan kasih sayang. Contohnya seperti orang tua itu selalu menuntut anak untuk ranking 1, mengatur semua aktivitas anak tapi nggak pernah memuji atau jarang memuji dan mendukung secara emosional. Akibatnya, anak itu bisa tumbuh dengan rasa tidak percaya diri, takut gagal, bahkan rentan mengalami depresi atau gangguan makan karena merasa dirinya itu tidak pernah cukup baik. Kemudian communication deviance itu adalah pola komunikasi membingungkan dan tidak jelas dalam keluarga. Misalnya, orang tua itu sering berbicara dengan nada ambigu, nggak konsisten, atau suka memotong pembicaraan anak sehingga anak itu bingung memahami maksud sebenarnya. Ini kalau terjadi terus-menerus, anak bisa kesulitan memahami komunikasi sosial dengan baik dan lebih rentan mengalami gangguan psikologis. Next. Kemudian ada expressed emotion atau EE. Itu adalah kondisi ketika keluarga itu terlalu sering mengkritik, memarahi, atau terlalu ikut campur terhadap anggota keluarga yang memiliki gangguan mental. Contohnya, itu ada anggota keluarga yang mengalami depresi, tapi di rumah malah sering dibilang kurang bersyukur, kurang ibadah, lebay, atau cari perhatian. Nah, justru respon seperti ini tuh malah memperburuk kondisi mental si anak itu dan bisa meningkatkan resikonya kambuh dalam depresinya ya. Kemudian ada konflik keluarga. Nah, konflik keluarga yang terus-menerus itu bisa menyebabkan depresi, kesepian, dan gangguan emosional. Contoh nyatanya itu yang sering terjadi adalah ketika ada anak yang tumbuh di keluarga yang sering bertengkar dan akhirnya dia tuh jadi lebih gampang cemas, susah percaya sama orang lain, atau takut membangun hubungan dekat karena trauma melihat hubungan orang tuanya. Jadi itu komunikasi dalam keluarga ternyata tuh punya pengaruh yang sangat besar baik terhadap kesehatan fisik maupun kesehatan mental seseorang. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Olivia. Oke, bisa di next slide-nya ya. Minta tolong. Ini bukan. Slide. Bukan nggak? Ini. Udah. Oh, sebelumnya. Sebelumnya lagi. Iya, mulainya itu. Belum gerak. Oke, jadi di sini ada Ini bukan ya? iya yang ini. Oke. Jadi itu ya tadi sebut
paradigma interpersonal itu udah ada, kesehatan mental tuh sebenarnya udah ada sejak lama. Udah ada sejak zamannya si Sigmund Freud tadi, dimana itu tuh si Freud tuh tahun 1881 sampai 1890 itu dia bekerja sebagai ahli saraf atau neurolog di Wina dan mulai menangani pasien dengan gangguan mental yang berat dan banyak menyadari adanya konflik di alam bawah sadar. Lalu ketika tahun 1895, tahun resmi berdirinya aliran psikoanalisis. Pada tahun ini Freud menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Studies on Hysteria bersama rekannya Joseph Byrd. Kemudian pada tahunnya Harry Stack Sullivan pertama kali melakukan penelitian psikologis dan klinis secara intensif tuh pada pertengahan hingga akhir tahun 1920-an. Penelitian besar pertamanya yang terkenal berfokus pada penderita skizofrenia di Shepherd Park Hospital di Maryland, Amerika Serikat. Di mana di sini pembahasan mengenai Freud menjelaskan bahwa pengalaman masa kecil dalam keluarga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan psikologi seseorang. Kemudian Sullivan mengembangkan pandangan bahwa gangguan mental berkaitan erat dengan hubungan interpersonal. Setelah itu muncul hipotesis double bind yang menjelaskan bahwa komunikasi yang bertentangan dalam keluarga dapat menciptakan kebingungan psikologis. Dulu hipotesis double bind ini komunikasi paradoks dalam keluarga pernah sempat dikaitkan dengan skizofrenia, meskipun sekarang udah enggak ya. Lalu double bind itu apa sebenarnya? Double bind itu berarti seseorang menerima dua pesan bertentangan secara bersamaan. Contohnya orang tua berkata, ibu sayang kamu, tapi nada bicara dan ekspresi itu menunjukkan penolakan. Ya seperti yang udah dijelasin di awal-awal tadi bahwa iya ibu sayang kamu, tapi perilakunya tuh tidak menunjukkan itu. Jadi mungkin kita menangkap kayak hal-hal marah-marah dan lain-lain itu seperti kayak ini tuh sayang nggak sih gitu. Oke, slide selanjutnya. Minta tolong. Kemudian ada affectionless control. Affectionless control, jadi ketika orang tua tuh memberikan kontrol yang tinggi, tapi minim kasih sayang emosional. Anak mungkin sangat diatur, diawasi, dan dituntut berhasil, tapi jarang mendapatkan validasi emosional. Akibatnya anak itu dapat tumbuh dengan rasa takut gagal, harga dirinya rendah, dan lebih rentan mengalami depresi maupun gangguan psikologi yang lain. Ciri-cirinya itu orang tua terlalu mengatur kehidupan anak, kritik tuh lebih sering daripada apresiasi, dukungan emosional minim. Mungkin juga ada kasus di mana bahwa keluarga itu ketika anak berhasil lebih dikedepanin sama materi mungkin ya. Jadi kayak emosional itu kadang bahasa cintanya anak tuh di emosional kayak pemenuhan emosional aja. Tapi ketika itu bertentangan dengan bahasa cinta dia tuh itu juga bisa menimbulkan hal ini gitu. Kemudian dampak psikologisnya tuh bisa depresi, gangguan makan, gangguan kepribadian, konsep dirinya jadi negatif. Lalu slide selanjutnya. Nah, di sini ada communication deviance. Communication deviance itu merupakan pola komunikasi keluarga yang nggak jelas, yang bingungin. Dalam keluarga seperti ini tuh pesannya tuh sering ambigu, berubah-ubah, atau sulit dipahami. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi perkembangan pola pikir individu dan dalam beberapa penelitian ini dikaitkan dengan meningkatnya resiko gangguan berpikir seperti skizofrenia. Kemudian dampak yang biasanya dialami itu gangguan berpikir atau thought disorder, resiko skizofrenianya tuh meningkat dan risiko relapse tuh lebih tinggi. Jadi kayak dia tuh lebih gampang kambuh gitu. Lanjut. Slide selanjutnya. Ada express emotion atau EE. Express emotion adalah cara keluarga mengekspresikan emosi terhadap anggota keluarga yang mengalami gangguan mental. Jika saat gangguan mental itu keluarganya terlalu kritis, bermusuhan, atau terlalu ikut campur gitu secara emosional, kondisi pasien dapat memburuk. Ketika seseorang itu sedang mengalami gangguan mental, itu tuh sebenarnya akan ada pergolakan batin sebenarnya dia. Tapi ketika dari pihak luar
itu terlalu kritis, bermusuhan, terlalu ikut campur, terlalu kayak apa ya, tidak menghargai bagaimana pergolakan hal ini itu terbentuk di dalam, maka hal ini tuh dapat memperburuk keadaan gitu dari si yang mengalami gangguan mental ini. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa II tinggi itu merupakan salah satu prediktor relapse yang paling kuat. Jadi lebih gampang kambuh lagi gitu. Jadi kayak dampaknya tekanan emosionalnya bisa meningkat, relapse-nya tuh lebih tinggi, mungkin repetisinya juga lebih sering. Dan ini tuh bisa berkaitan dengan skizofrenia dan juga bipolar. Selanjutnya. Lalu konflik keluarga yang terus berlangsung dapat mengaruhi kesehatan mental anggota keluarga, terutama anak dan remaja. Ketika rumah menjadi lingkungan yang penuh pertengkaran, anak akan lebih mudah rasa cemas, stres, dan tidak aman secara emosional. Karena pasti ketika hal-hal tersebut terjadi, anak akan kehilangan tempat dia merasa aman tentunya. Lalu bentuk konflik keluarga itu bisa antar orang tua ya, bisa orang tua terhadap anak dan pertengkaran yang berkepanjangan. Ini tuh dampaknya depresi, stres menumpuk itu bisa jadi depresi. Lalu kecemasan terus bisa jadi kesepian juga, gejala manik, dan perasaan yang terus-terusan gak aman. Bahkan ketika di lingkungan sosial dia bisa tetap merasa seperti itu. Meskipun kadang dari luar dia tetap kelihatan tenang, tapi sebenarnya kayak nggak selalu begitu ketika di pergolakan batinnya. Lanjut. Lalu hubungan dengan kehidupan dewasa. Pengalaman komunikasi dalam keluarga tidak berhenti saat masa anak-anak. Banyak pola hubungan ketika dewasa dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil. Selain itu, emosi negatif dalam hubungan dekat juga dapat menular melalui interaksi sehari-hari. Jadi, hal negatif yang menular dalam kehidupan sehari-hari itu bisa ditularkan ya. Juga kayak gangguan mental itu juga bisa ditularkan sebenarnya. Karena ketika berinteraksi dengan orang-orang seperti itu, maka kita tuh jadi kadang juga ikut ke bawah, kayak nggak bisa ngebedain juga mana kayak diri kita yang sehat dan mana kayak yang efek dari setelah berhubungan dengan orang-orang yang punya hal ini gitu. Lalu pola komunikasi masa kecil ini mempengaruhi hubungan pernikahan, cara menghadapi konflik di masa depan juga, terus regulasi emosi, kesehatan mental dewasa. Jadi ya tadi seperti yang sudah saya sampaikan, emosi negatif itu dapat menular atau emotional contagion. Emosi negatif dapat menular dalam hubungan dekat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah hubungan keluarga dan kesehatan. Jadi, singkatnya adalah dan kesehatan mental. Jadi, singkatnya adalah dua hal ini adalah hal yang sangat berkaitan di kehidupan kita. Jadi, ketika salah satunya itu kurang seimbang, maka akan mempengaruhi yang lainnya. Jadi, fokus yang kita bahas untuk di materi kali ini yang saya bahas adalah pertama hubungan pernikahan, yang kedua penularan emosi, dan yang ketiga adalah pola asuh. Karena tiga hal ini merupakan faktor yang mempengaruhi hubungan keluarga dan kesehatan mental tersebut. Next slide. Next. Oke, yang pertama adalah yang pertama dulu. Sebelumnya Kak. Yang sebelumnya Kak, sebelum ini.
Ini apa jaringan saya ya. Nah, oke. Yang pertama adalah hubungan pernikahan yang tidak sehat. Nah, hubungan pernikahan yang harmonis itu membutuhkan komunikasi yang baik dan saling mendukung. Ketika anggota atau ketika sebuah hubungan pernikahan itu salah satu atau bahkan keduanya mengalami gangguan mental, nah itu akan menurunkan kualitas hubungannya atau hubungan suami istrinya gitu. Nah, ketika gangguan mental itu contohnya seperti depresi, itu akan membuat seseorang lebih tertutup, kurang perhatian kepada pasangannya, mudah marah, bahkan bisa sering mengkritik gitu. Nah, konflik rumah tangga itu jadi lebih sering terjadi jikalau dilakukan dengan banyak hal yang kurang damai gitu. Contohnya karena gangguan mental tadi seperti ada bipolar, skizofrenia, gangguan kecemasan, atau borderline personality disorder yang berdampak buruk pada hubungan pernikahan. Contohnya nih, misalnya seorang suami yang mengalami depresi itu menjadi lebih pendiam, mudah tersinggung, terus jarang berkomunikasi dengan istrinya. Nah, ketika istrinya mencoba untuk mengajak berbicara atau berkomunikasi, nah suaminya ini akan sering marah dan tidak merespons. Akibatnya akan sering terjadi pertikaian atau pertengkaran, dan ini membuat hubungan rumah tangga menjadi harmonis, bahkan psikis dari masing-masing pasangan itu akan terpengaruh gitu. Next, Kak. Oke, yang kedua adalah penularan emosi atau emotional contagion. Nah, emosi dapat menular antar anggota keluarga melalui interaksi sehari-hari. Contohnya, misalnya dari suami ke istri itu kan tadi juga masih berkaitan. Nah, ini emosi bisa saling menular dari suami ke istri atau dari istri ke suami gitu. Dan jika sudah berumah tangga yang ada ibu bapak ayah, ibu bapak anak gitu, itu akan saling berpengaruh juga jikalau masing-masing ini memiliki emosi yang kurang stabil, itu bisa mempengaruhi ke yang lainnya. Jadi seseorang bisa ikut merasa sedih, cemas atau stres karena melihat emosi negatif anggota keluarganya yang lain. Nah, ini biasanya terjadi di sebuah keluarga gitu, dan biasanya itu dipicu oleh tadi depresi dan kecemasan pada salah satu anggota keluarga. Nah, itu mempengaruhi kondisi emosional anggota keluarga lainnya. Hubungan keluarga yang sangat dekat itu membuat emosi negatif lebih mudah menyebar. Contohnya, dekatnya ini juga bisa dalam artian dekat secara psikis maupun dekat, lebih ke psikis ya, maupun secara fisiknya juga dekat, misalnya satu rumah gitu ya. Jika kita dalam satu rumah bersama keluarga kita, kalau ada misalnya ayah kita lagi ada masalah, terus marah-marah dan segala macam, pasti suasana hati kita itu juga terpengaruh gitu. Mungkin kita juga yang awalnya biasa-biasa aja, jadi mungkin ada rasa empati yang pasti otomatis terjalin sehingga kita juga ikut merasakan gitu. Nah, contohnya juga misalnya seorang ibu sering merasa cemas dan menangis karena tekanan yang dialami. Nah, lama-kelamaan suasana rumah itu menjadi tegang dan anak ikut merasa takut serta sedih. Suaminya pun juga merasa lebih stres karena terus melihat kondisi emosional istrinya setiap hari. Jadi, apalagi ibu adalah jantungnya keluarga gitu. Jadi, seorang ibu kalau misalnya memiliki suasana emosi yang buruk, itu sangat mempengaruhi yang lainnya. Makanya seringkali seorang ibu itu memendam perasaannya gitu, dan itu juga sebenarnya kurang baik sih. Lebih baik untuk mungkin diungkapkan cuman ke pasangannya gitu, karena untuk melindungi supaya tidak tertular oleh anggota-anggota yang lain, terutama anak-anak. Next, Kak. Kemudian yang ketiga ada pola asuh yang tidak adaptif atau maladaptive parenting. Nah, gangguan mental itu dapat mempengaruhi cara orang tua mengasuh anak. Kita bisa lihat banyak sudah contoh-contoh yang terjadi di sekitar kita. Banyak orang tua yang mungkin pola asuhnya itu kurang bisa beradaptasi atau kurang bisa menyesuaikan. Apalagi sekarang sudah zaman yang sangat berkembang, seperti ada Gen Z, ada Gen Alpha, Gen Delta, yang itu tuh pasti membutuhkan banyak hal untuk dikembangkan. Biasanya kalau pola asuh yang
kurang adaptif ini biasanya masih membawa adat atau budaya yang dahulu-dahulu itu masih dibawa, sedangkan seharusnya itu kita lebih berkembang. Nah, itu juga mempengaruhi emosional dan mempengaruhi mental. Jadi, orang tua yang mengalami depresi cenderung kurang hangat, mudah marah, jarang memberi pujian, dan kurang memberikan perhatian. Orang tua dengan gangguan kecemasan sering terlalu mengontrol anak. Gangguan lain seperti bipolar dan skizofrenia juga dapat menyebabkan konflik dan komunikasi yang kurang baik dalam keluarga. Pola asuh yang tidak sehat membuat anak lebih rentan mengalami masalah emosional dan psikologis. Jadi ya itu tadi, misalnya kalau kita bilang ada pola asuh yang bisa kita bilang kurang open minded, misalnya seorang orang tua yang terlalu mengekang anaknya dan segala macam. Nah, itu tuh jadi mengeluarkan sikap-sikap yang kurang hangat, mudah marah, jarang berpujian. Nah, itu akan mempengaruhi mental anak-anaknya juga, dan itu sangat berkaitan gitu ya. Contohnya, ayah yang mengalami gangguan kecemasan terlalu melarang anak melakukan berbagai aktivitas karena takut terjadi sesuatu yang buruk. Anak akhirnya menjadi kurang percaya diri, tak mencoba hal baru, dan sulit untuk mengambil keputusan sendiri. Oke, next Kak. Udah ya, kesimpulan ya? Oke, kesimpulannya adalah kesehatan mental dan hubungan keluarga memiliki pengaruh dua arah. Lingkungan keluarga yang penuh konflik, kritik, komunikasi buruk, dan kurang kasih sayang dapat meningkatkan resiko gangguan mental. Gangguan mental juga dapat merusak hubungan suami istri, suasana emosional keluarga, dan juga pola pengasuhan anak. Emosi negatif dalam keluarga dapat menyebar kepada anggota keluarga lainnya. Yang tadi udah saya tekankan bahwa dua hal terkait hubungan keluarga dan juga hubungan dan juga mental itu sangat berpengaruh gitu. Jadi sangat berkaitan, berkesinambungan keduanya. Keluarga yang suportif dan komunikatif dapat membantu menjaga kesehatan mental anggota keluarganya. Jadi segala sesuatu itu, jikalau misalnya memang ada hal yang kurang baik, lebih baik dibenahi dulu, bukan kita menghakimi supaya tidak terjadi konflik antar keluarga dan akhirnya menyebabkan gangguan mental salah satu anggotanya. Karena ketika salah satu anggota sudah terkena mentalnya, itu akan mempengaruhi psikis yang lainnya juga gitu. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang sering bertengkar dapat menjadi lebih mudah cemas dan stres, bahkan kurang percaya diri, dan banyak hal yang dipendam gitu dalam emosinya. Sebaliknya, ketika salah satu anggota keluarga mengalami depresi, suasana rumah itu menjadi tegang sehingga anggota keluarga lain juga terdampak secara emosional. Oke, mungkin sekian dari saya. Juga saya sebagai anggota terakhir yang presentasi. Next slide-nya Kak, udah akhir banget. Izin menutup juga dari teman-teman. Terima kasih atas waktunya dan juga presentasinya. Kurang lebihnya dari kami memohon maaf bila masih banyak kurangnya. Selamat malam. Terima kasih.